Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kelancaran dan diberikan kesuksesan hari ini dan juga selanjutnya. Kali ini saya berada di Masjid Quba. Nah, di Masjid Quba ini termasuk masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beliau sudah meletakkan batu bersama sahabat-sahabatnya untuk mendirikan Masjid Quba ini. Dan sekarang ini banyak perluasan, di antara salah satunya di samping kanan kita sudah diperluas, dan juga di samping kanan kita ini ada penambahan toilet dan juga tempat parkir yang sudah diluaskan untuk kenyamanan pada pengunjung ke Masjid Quba ini. Dan mereka sekarang ini masih mengambil kesempatan untuk berpose atau mengambil memorinya mereka untuk kenangan-kenangan mereka yang dibawa ke Indonesia, bahwa mereka ini tidak melewatkan momen-momen seperti ini. Seperti yang di depan kita bukan orang Indonesia saja, walaupun orang luar juga masih tetap mengambil momen yang penting ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambil melihat saat ini di samping kiri sudah luas seperti ini. Bahkan dulu masih belum seperti ini, sekarang sudah mewah dan juga indah pemandangan-pemandangan di sekitar Masjid Quba. Dan mereka setelah sholat, mereka pasti mengambil momen mereka. Nah, kita lihat di depan kita seperti matahari yang sudah pagi. Sekarang ini masih jam 8 pagi. Nah, waktu kota Madinah, mereka berbondong-bondong mendatangi Masjid Quba ini untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Nah, barang siapa yang sholat di dalam Masjid Quba ini termasuk mereka-mereka yang bersuci diri di rumahnya, mengambil wudhu dari rumahnya dan terus berangkat ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka mereka dapat pahalanya seperti pahala umroh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapat pahala umroh. Dan juga teman-teman yang belum hadir atau yang belum mengunjungi Masjid Quba ini, mudah-mudahan kalian semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Masjid Quba ini. Dan di Masjid Quba ini termasuk masjid yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara masjid-masjid seluruh dunia ini, keutamaannya nomor 4 di Masjid Quba ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa, yang keempat adalah Masjid Quba ini. Nah, tentunya Masjid Quba ini kita lihat di dalam video saya ini, dan kalian yang melihat video ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengunjungi Masjid Quba ini. Tentunya barangkali siapa yang mengunjungi Masjid Quba ini, tentunya kita pasti mengunjungi kota Madinah dan juga kota Mekah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil melihat pemandangan Masjid Quba ini sangat indah, dan juga mereka yang berbondong-bondong yang berdatangan untuk melaksanakan sholat di dalamnya, di antara pengaturan yang sangat rapi dan juga sangat rapi juga sangat teratur bagi perempuan dan juga laki-laki. Dan di depan kita
Ada orang yang mendorong sebuah air mineral untuk dibagi-bagikan kepada tamu-tamu yang mengunjungi Masjid Quba ini. Nah, sekarang ini masih dingin, masih belum tidak begitu panas banget. Air ini tidak begitu berlaku kalau musim panas ini habis. 1 menit juga habis dikerumuni orang-orang yang merasa haus mengambil air ini. Nah, di depan kita masih banyak yang berkerumunan seperti ini, orang-orang yang menunggu teman-temannya yang masih berwudu dan juga yang masih bersolat di dalamnya. Di samping kiri kita ini kita sambil melihat orang-orang yang sudah dan sambil menunggu temannya dan juga mereka sambil mengambil kesempatan untuk mengambil memori mereka. Oke, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di Quba ini mereka sambil berbahagia dan berfotoria di antara grup-grup travel yang sudah tidak nyampe ke tempat ini. Mereka pasti ngambil kesempatan untuk mengambil momen mereka. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambil menunggu teman-teman yang lain juga dan juga ibu-ibu juga sudah selesai. Di depan kita sudah kelihatan ada yang menyediakan kurma atau kopi. Yang di depan kita ada penjual kaki lima yang sudah menyiapkan jualannya. Seperti di depan kita yang seperti ini harganya cuma 15 rial. Kalau di toko-toko mungkin 30. Yang dijual adalah kurma dan juga anggur kering dan juga yang lainnya. Nah, masih tetap di depan kita, fokus di depan kita ini, di sampingnya dan juga di depannya ada sebuah penjual ini, dan di sini ada orang yang membagi-bagikan kopi Turki dan juga kopi Arab. Dan juga kopi Turki di sini tidak manis dan juga kopi Arab juga tidak manis, tidak hitam, warnanya hijau. Nah, bahan pemanisnya dikasih kurma, sebagaimana kurma ini yang dikenal dengan kurma sukari. Sama orang-orang yang di sini, orang-orang Arab yang di sini biasa untuk untuk minuman sehari-hari mereka. Nah, seperti kuda di depan kita orang yang berkerumun yang membagi-bagikan kopi Arabi. Lah, itu ya sudah jelaskan. Masya Allah, tabarakallah, ya Rabbal Alamin. Nah, saya masih di belakang Masjid Quba. Tentunya di belakang Masjid Quba beda dengan yang dahulu kala. Saya di sini dulu ada sebuah gedung dan toko-toko di sebelah ini, maka sekarang ini sudah habis, sudah diratakan. Karena dulu pengunjung masih tidak begitu leluasa dan sering macet. Dan juga orang-orang yang berjualan ini sekarang sudah tidak ramai seperti yang dahulu. Nah, orang-orang yang berjual ini ada yang menjual kacang-kacangan. Nah, sebentar lagi diusir sama petugas di sini. Nah, seperti air ini ya, air dibagi-bagikan untuk pengunjung atau orang yang berziarah ke Masjid Quba ini. Nah, kita lihat di depan kita orang yang membagi-bagikan air. Nah, air itu air bukan air zam-zam, melainkan air mineral. Maka banyak pengunjung yang sudah mengambil air dan juga sebagian orang yang berebut seperti ini, dan yang lain cuma dikasih satu persatu, tidak boleh ngambil dua. Atau teman-temannya dipanggil seperti ini petugasnya. Masya Allah, tabarakallah, begitu baiknya sambutan petugas-petugas di tempat ini. Masya Allah, tabarakallah.
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya suasana di Masjid Quba ini walaupun tidak begitu panas dan tidak begitu dingin, mereka tidak memperdulikan air tadi karena mereka masih ada bekalnya. Nah, di sini ada kubu hijau. Kubu hijau ini yang membagi-bagikan kopi yang tadi yang saya sebutkan. Nah, seperti ini. Nah, saya juga mau ke sana mau ngambil kopi. Nah, ini di dalam termos yang sudah disiapkan yang banyak ini dibagi-bagikan satu gelas kecil dan juga di dalamnya disiap seperti ini ya. Nah, masya Allah, tabarakallah, banyak orang-orang yang mengambilnya. Dan di sini bukan kopi saja, melainkan dibagi-bagikan juga teh manis. Dan di depannya, di sampingnya itu ada kurma juga yang dibagi-bagikan untuk pemanis yang minum kopi. Nah, saya juga alhamdulillah kebagian juga, masya Allah, tabarakallah. Nah, ini kurmanya yang sering kita jumpai di tempat di Madinah atau di masjid Madinah atau di Masjidil Haram. Nah, di sinilah seperti ini. Ini namanya kurma sukari dan disiapkan segelas kecil seperti ini. Nah, saya juga ngambil seperti ini dan juga ngambil kopinya. Nah, karena kopi ini kalau tidak diakhiri dengan kurma, tidak diakhiri dengan kurma yang manis yang tadi, maka rasanya masih pahit kayak jamu. Nah, banyak orang yang sudah ngambilnya. Kadang-kadang orang itu yang tidak tahu dicicipi saja langsung dibuang dan mau muntah. Nah, seperti ini ya kelihatannya. Kopi ini kopi Arabik namanya, kopi Arabik lah. Nah, seperti orang-orang ini yang sudah memegang gelas. Nah, mereka tidak tahu bahwa disitulah rasanya pahit dan juga mereka kadang cuma ngambil kurmanya saja. Karena yang sudah tahu rasanya pahit, namun mereka yang sudah tahu langsung diminum dan diakhiri dengan makan kurma, maka mereka sangat suka. Seperti sebagian yang sudah pengalaman. Kalau yang tidak pengalaman langsung dibuang, langsung dimuntahin. Kadang-kadang itu orang itu